Sesaat lagi kita ikuti Talkshow bersama Legislator DPRD Kota Makassar. Ya, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk Sambalu Nyagamasi dimanapun berada, yang juga sempat menonton podcast kami. Ini saatnya kita dekat dengan Legislator Kota Makassar. Seperti penayangan kita yang kemarin-kemarin, Sambalu, hari ini kita bahagia sekali lagi dan ketemu dengan Sri Kandi Lorong. Ya, Sri Kandi Lorong ini adalah Ibu Yeni Rahman. Ibu Yeni Rahman dari Partai Keadilan Sejahtera, PKS ya. Ini Dapil 5 Mamajang, dan beliau ini sudah, dari data yang kita dapat, sudah 2 kali, 2 periode di DPRD Kota Makassar. Mari kita lebih dekat dengan beliau. Langsung saja ya, Sambalu. Assalamualaikum Ibu Yeni. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Ya. Di sela-sela kesibukannya Ibu Yeni, ini Sambalu kita kejar-kejar untuk buat podcast ini, dan kita akan bincang-bincang banyak bagaimana kesibukan legislator, kemudian apa visi-visi misi beliau ke depannya. Bu, ini sekarang Ibu di fraksi PKS Wakil Ketua ya, Bu? Itu data yang lama. Data lama, iya. Kalau yang update sekarang? Saya di struktur Ketua BPKK, PKS Sulsel. BPKK itu seperti PKK, jadi Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga. Tingkat Sulawesi Selatan. Kaitannya dengan keluarga dan perempuan, Bu ya. Tapi kalau di sini Ibu berada di Komisi D di bidang Kesra. Iya, ini banyak unik membaca dan melihat ya, buka-buka profilnya Ibu itu memang di bidang ini kesejahteraan rakyat ya, dan juga banyak berkiprah di lorong, Bu. Iya, itu bisa cerita sedikit ini, Bu, lorong. Mengapa Ibu juga perhatian sekali sama ibu-ibu lorong, kemudian anak-anak muda di lorong, begitu. Iya, silakan, Bu. Jadi saya memang asli dari lorong. Jadi rumah saya di Raja Wali 1, lorong 13A. Jadi saya menghabiskan masa anak-anak saya di sana, orang tua saya juga termasuk orang yang lama tinggal di sana sekitar 60 tahun lebih ya. Kami sudah menempati rumah di sana. Yang tentunya pasti saya bahagian dari lorong, sehingga walaupun punya rumah juga, tetapi lebih banyak saya beraktivitas di rumah yang sekarang. Di Raja Wali. Jadi ketika kita berada dalam wilayah seperti itu, jadi mata kita itu selalu terbuka setiap hari. Iya. Di lorong ini? Di lorong. Jadi semua persoalan-persoalan masyarakat itu sudah sangat seperti bilang mendarah daging. Begitu kita buka pintu, kita dengar lagi suara teriakan orang tua yang bermasalah dengan anaknya karena kondisi ekonomi sekarang lagi tidak baik-baik saja. Seorang anak sedih sekali kalau orang tuanya tidak mampu memberikan, yang contoh kecilnya saja, kalau pergi sekolah uang jajannya, pasti terjadi dialog orang tua dan anak, dan itu miris sekali. Begitu juga kebetulan rumah saya di lorong juga dekat dengan sebuah sekolah dasar negeri. Itu juga biasa dilihat, orang tua ini Pak senang sekali menunggu anaknya sampai ke sekolah. Jadi apa ya, jadi sesuatu yang ada di lorong itu merupakan bahagian dari saya. Iya, jadi ada hal-hal yang real, Bu ya. Real, Ibu jadi lihat langsung, bukan hoax ini, bukan. Buka pintu Pasti langsung lihat. ada persoalan-persoalan di lorong. Itu di lorong kan ada ibu-ibu, kemudian ada orang tua, ada anak-anak. Anak-anak di sini anak-anak sekolah, kemudian ada anak muda, ya. Dari seluruh usia ini, yang mana yang banyak bermasalah di lorong itu, Bu? Dari orang tua atau anak mudanya atau anak-anaknya, kalau Ibu amati? Iya. Karena Jadi, pasti bukan hanya Raja Wali kan, Ibu? Iya, hampir sama lah. Jadi miniatur kalau saya bisa bilang ya. Di Raja Wali itu adalah miniatur bahwa beginilah kondisi sebahagian di sudut-sudut Kota Makassar. Dan ketika saya turun juga di wilayah-wilayah lain, hampir sama persoalan. Hampir sama persoalannya. Jadi kalau kita bicara apa sih yang mana ini yang paling bermasalah gitu. Iya. Tentu saja kalau menurut saya ini proporsional ya.
ketika terjadi kondisi masyarakat yang kurang bagus, sebenarnya ini dimulai dari sebuah keluarga. Berasal dari keluarga. Kalau keluarga sudah selesai, maka dia akan memberikan efek positif kepada masyarakat. Begitu. Ya. Dan ini kebetulan memang sesuai dengan amanah yang diberikan partai kepada saya, bidang perempuan dan ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga merupakan kunci untuk bagaimana nilai-nilai positif dari rumah bisa dibawa ke masyarakat. Jadi masyarakat kan kumpulan dari beberapa keluarga. Kalau beberapa keluarga belum selesai, dia keluarkan dampaknya kepada beberapa orang. Jadi ini yang harus diselesaikan dulu. Kalau kita bilang masalahnya sama anak-anak, kenapa anak-anak itu bisa bermasalah? Berarti belum tuntas pendidikan di dalam keluarga. Iya, jadi dari tadi beberapa batasan usia orang tua, anak muda itu proporsional ya Bu, perbandingannya. Jadi anak-anak yang bermasalah berarti keluarga juga. Iya, begitu. Paling kuncinya itu ada di keluarga. Oke. Nah, walaupun memang ada juga sebuah keluarga yang baik, tetapi ada anak yang akhirnya juga kurang bagus karena lingkungan. Iya. Tapi saya bisa bilang lingkungan tidak mungkin hadir tanpa ada keluarga di dalamnya. Gitu. Jadi memang ini agak-agak ribet gini cara berpikir mata rantainya. Baik. Nah, jadi orang bilang, baiknya jadi tahu orang tuanya, kenapa anaknya bisa tidak baik? Nah, di sini karena pertama keluarga satu selesai, tapi keluarga lain belum selesai dalam mendidik anak. Baik. Nah, jadi akhirnya ketika anak-anak bergaul, ini anak-anak jadinya tidak baik juga. Jadi sebenarnya tidak selamanya yang kita salahkan adalah lingkungan kalau menurut saya, karena termasuk anak saya ya, tantangan berat juga buat saya, apalagi ini sekarang anak-anak generasinya ya beda dengan generasi milenial. Kalau saya tidak bilang milenial, ini sudah bukan milenial lagi, generasi rebahan. Saya tidur lihat HP. Generasi rebahan, generasi gadget. Baik, Sambalu, ini sambil dengar dialog kami, Sambalu bisa tanya-tanya ya ke ini nomor yang sudah biasa, ke 0811 411 059. Jadi Sambalu bisa tanya ke sana, nanti Uni bacakan langsung kepada Ibu Yeni Rahman. Ya, Ibu Yeni ini biasa cuma kita lihat lewat sosmed ya. Kita lihat lewat berita ya. Jadi ini bisa lihat langsung lewat podcastnya Gamasi. Nah, Uni mau tanya, ini kan pernah ada juga di Lorong, karena Ibu serikan di Lorong ceritanya ini. Di Lorong itu ada sekolah ibu. Itu sekolah ibu maksudnya bagaimana Bu? Karena ini agak unik juga ya. Sekolah ibu dalam tanda petik. Sekolah ibu yang bagaimana itu Bu? Iya. Ini juga merupakan hutang saya yang belum terbayarkan tuntas. Salah satu program saya buat menjawab kegelisahan, menjawab persoalan yang ada di dalam keluarga yang tadi pendahuluan saya. Jadi ketika di periode pertama saya punya saya punya pikiran ke depan bahwa harus ada rumah perubahan perempuan. Karena mulai dari keluarga itulah kita membentuk segalanya. Dan alhamdulillah di periode pertama saya itu rumah perubahan itu adalah sebuah nama saja, yang tentunya di beberapa rumah lah, misalnya di situ kita jadi dialog sama ibu-ibu, menampung aspirasi mereka. Selain mendengarkan aspirasi, disitulah saya berkewajiban untuk memberikan edukasi, yang tentu saja edukasinya itu yang mampu diterima oleh mereka. Karena saya berpikir bahwa seorang ibu tuh luar biasa cerdasnya, tidak hanya mesti berada memiliki pendidikan secara formal ya, tetapi secara informal pun juga banyak ibu-ibu bisa cerdas. Ini hanya karena pendampingan saja dan ruang yang diberikan. Dan di akhir periode saya lanjut lagi di periode kedua, saya melihat, menganalisis dan melihat, mempelajari semua, maka saya memberanikan diri untuk membuat sekolah ibu. Dan sebenarnya sekolah ibu juga ini sudah pernah dilakukan oleh teman-teman PKS. Jadi kalau untuk di luar dari
Kota Makassar sudah berjalan dengan baik. Sudah ada kurikulumnya, bahkan di sekolah ibu juga itu sudah ada pernah wisudanya. Itu di Jawa Barat. Iya. Itu isinya apa ya, Bu? Jadi selain di dia pembekalan, ibu, di sekolah ibu itu harapan kita di dalam itulah banyak pembekalan untuk ibu-ibu dalam hal materi parenting, bagaimana kesehatan. Jadi kesehatan yang kita lakukan ini adalah yang preventif, dan alhamdulillah teman-teman eksekutif di puskesmas ketika saya memanggil untuk memberikan edukasi pada masyarakat itu responnya sangat baik. Kita memberikan wadah buat mereka sehingga bisa memberikan edukasi. Di situ juga kita mengajarkan bagaimana untuk mengelola keuangan. Keuangan keluarga. Ini kan sebenarnya kalau masalah keluarga ya, sebanyak apapun uang kalau tidak dimanage dengan baik itu juga akhirnya tidak tepat sasaran. Begitupun walaupun sedikit, kalau kita bisa atur sedemikian rupa, insya Allah bisa tercukupi. Jadi ini itu sekolah. Selain itu juga kita mengajarkan keterampilan-keterampilan, jadi keterampilan yang betul-betul dibutuhkan oleh ibu-ibu, ya pastinya saya akan memanggilkan ahlinya di situ. Itulah bentuk kontribusi saya kepada konstituen. Dan materi pun yang kami berikan itu kami tidak mau terlalu kayak serius ya, sampai bilang 1 jam, bosan itu ibu-ibu. Jadi kita menggunakan waktu yang tidak. Jadi ahli yang seperti apa, Bu, yang Ibu undang untuk para ibu itu? Kalau yang tentang keterampilannya kita carilah ibu-ibu yang memang pintar bikin prakarya. Kalau misalnya soal kesehatan kita panggil tentunya dokter. Kita berbicara tentang parenting kita panggil psikolog. Jadi memang orang-orang yang berkompeten di dalamnya. Tetapi walaupun mereka hadir, saya tetap menyisipkan edukasi dalamnya, dan saya sudah titip pesan kepada pemateri supaya tidak lari-lari pembahasannya. Saya harapkan ini goalnya. Gitu. Sebenarnya ini masih terkendala ketika COVID, akhirnya berhenti. Tapi respon ketika itu bagus ya, bagus Bu ya. Alhamdulillah. Jadi malah bapak-bapak yang selalu ingatkan istrinya, saya kira aku pergi sekolah, kenapa kau nggak pergi? Jadi bapak-bapak juga sebenarnya senang, karena kalau di sekolah ibu mereka sudah teredukasi dengan baik. Kan kalau baik ibu-ibu pasti senang ya bapak-bapak. Benar sekali. Jadi itu ada supporting dari keluarga juga. Ya. Nah, di sekolah ibu itu, Bu, tentu ada meluangkan waktu ya. Ini meluangkan waktu. Ibu itu di rumah tangga mengurus anak, mengurus dapur, mengurus. Nah, sekolah ini menambahkan kepada mereka sebuah pengetahuan baru begitu ya. Nah, yang ikut itu dari level ibu-ibu yang mana, Bu? Yang lalu, siapa tahu bisa dikembangkan lagi ini ke sebenarnya depan. Masih banyak yang menagih saya, dan berapa titik juga mau seperti itu ya, karena yang kita tampilkan di dalam sekolah ibu itu adalah materi-materi yang memang mereka butuhkan dan sangat sederhana. Jadi saya selalu mengungkapkan dari awal bahwa tidak perlu kita pintar sekali. Jangan juga takut kalau tidak tahu menulis, karena bukan memang menulis. Kita mau aplikasi. Jadi bukan sekolah formal tetapi materi-materi itu nantinya memang bisa langsung dipraktekkan. Jadi bukan teoritis. Jadi semua level kita terima mau ibu-ibu yang tingkat pendidikannya tinggi atau misalnya masih baru ya pernikahannya, yang sudah lama, ibu-ibu muda, ibu-ibu tua, silahkan bergabung. Cuman itu saya merasa tak enak hati, mudah-mudahan belum maksimal melaksanakan, tapi mereka sudah merasakan efeknya seperti itu. Jadi program sekolah ibu ini sebenarnya positif sekali, cuma sayang terkendala COVID ya yang lalu. Mudah-mudahan ke depan bisa lanjut lagi, Bu. Itu adalah itu adalah janji politik saya juga. Dan bukan sebenarnya sih kalau bukan hanya janji politik ya, itulah bentuk sumbangsi saya pada masyarakat karena mereka bersedia memilih saya, sehingga kontribusi amal jariah yang ada di dalamnya. Baik. Iya, Sambalu silahkan ya, Sambalu yang mau tanya, ini kita berada di podcast, Sambalu bisa lihat langsung, kemudian Sambalu juga bisa dengar di 105,9 FM yang ada di jalan, di rumah, di mobil, di kendaraan ya, gade-gadeta sambil dengar ini Unik bersama Ibu Yeni Rahman dari DPRD Kota Makassar.
Nah, lanjut lagi Bu, dari data terkait, ada data yang lalu tentang anak-anak ini, ada 1.770 anak-anak itu tidak sekolah dari data-data yang dampak COVID, KB, dampak COVID yang tahun 2020, 2019, nah ini sekarang sudah 2023. Nah, itu anak-anak yang 1.770 orang, ini kan Ibu juga concern ke sana ya, ini. Karena itu, saya pernah guru. Iya, itu. Ibu petakan bagaimana itu Bu, sampai bisa, maksudnya bisa sedikit terurai gitu. Iya. Jadi data 1.700-an anak-anak yang tidak sekolah tentunya harus kita klasifikasi ya. Iya. Kenapa dia tidak mau sekolah? Itu dulu. Jadi tentu saja ada beberapa klasifikasi. Kalau menurut kacamata saya, yang pertama adalah bahwa ketidakmampuan ekonomi salah satunya juga. Karena biasanya orang tua tidak menyekolahkan anaknya itu karena kalau dibilang gratis ya, pasti gratis. Cuma kan kalau beli baju, beli buku, ternyata masih ada orang tua juga yang terkendala untuk itu. Yang kedua, memang anaknya sendiri yang tidak mau sekolah. Iya, anaknya ya sudah. Apalagi kalau ada saya dapat ya, apalagi kalau anak-anak itu sudah merasa nyaman dengan mencari pekerjaan. Pekerjaannya dalam hal ini juga sederhana, yang membantu orang tuanya menjual kue. Jadi ada satu anak saya dapat, ini kan jam sekolah, kenapa kita tidak pergi sekolah? Dia bilang, saya bantu mamaku. Kan bisa pulang, bilang tidak bisa, karena itu jam-jam lakunya itu di sekolah. Jadi dia juga merasa bahwa inilah tanggung jawab. Dia merasa mengambil alih tanggung jawab itu. Jadi, itu satu Bu ya, dipetakan dari sisi ekonomi. Anak-anak sudah pegang uang, lalu merasa membantu keluarga. Akhirnya sekolah tidak. Karena ujung pikiran masyarakat bahwa kita sekolah untuk dapat pekerjaan dan dapat uang, kan itu ujungnya. Nah, padahal ada harus yang dari awal ditanamkan pada anak-anak bahwa sekolah itu untuk mendapatkan ilmu. Jadi bukan hanya ujungnya hanya mendapatkan uang, tetapi bagaimana mendapatkan ilmu, dan berilmu juga itu adalah satu ibadah. Ini yang harusnya kita tanamkan sama anak-anak. Jadi pasti akan berbeda seorang pengusaha yang sekolah dengan yang tidak, pasti. Semuanya bisa sukses. Kan ada yang bilang, tidak sekolah juga usar gitu. Tapi dari jumlah data anak-anak itu ada yang kembali ke sekolah juga Bu? Berdasarkan ketika kami melakukan evaluasi dengan Dinas Pendidikan, mereka menyampaikan bahwa ada beberapa yang sudah kembali. Dan ada juga anak-anak yang putus sekolah ya, itu juga termasuk salah satunya. Jadi kalau misalnya dia putus sekolah, tidak mungkin dia masuk kembali ke sekolah yang maksudnya di kelas yang dia tinggalkan. Akhirnya pemerintah kota memang membuat semacam paket ya. Ini juga barangkali sebagai bahan masukan bahwa tidak seperti dulu lagi ya paket. Kalau paket anak-anak sekolah itu paket A, paket B, mau ujian baru dia datang, tidak begitu lagi. Dia harus juga belajar seperti anak-anak yang lain, walaupun memang durasinya itu tidak sebanyak sama anak-anak yang lainnya di sekolah yang normalnya seperti itu. Baik, iya, Sambalu, silakan. Ini Uni sudah ada terima chat dari kayaknya warga tak ini di Cendrawasih Bu. Katanya salam untuk Ibu Yeni. Dia bertanya ini soal bansos Bu. Bansos, bansos ini bantuan sosial yang ada reguler, ada tiap 3 bulan, gitu, ada yang PKH dan lain-lain. Apakah bansos ini bisa terus berlanjut? Dan sejauh ini bansos ini katanya peruntukannya tidak terlalu tepat Bu. Ada yang sudah baik masih dapat juga. Itu dia. Bagaimana ini Bu Yeni? Dari 2017 ibu-ibu ini kayaknya Bu. Silakan Bu. Terkait bansos ini juga masih menjadi persoalan Kota Makassar yang masih belum optimal ya untuk diselesaikan, dan ternyata bansos juga tidak menjawab persoalan bahwa mengentaskan kemiskinan. Kenapa kita mengatakan sampai demikian? Karena ketika kita turun di masyarakat, belum pernah kita mendengar, saya tidak mau nilai dapat bansos, mampu mak. Yang ada adalah, kenapa saya tidak dapat? Itu yang dapat. Nah, ini artinya
eh, apa namanya, bansos yang ada ini menyebabkan masyarakat itu selalu berharap ya. Nah, walaupun memang ada tugas dari pemerintah kota ataupun negara dalam hal ini untuk memberikan mensejahterakan masyarakat. Ini kalau bicara bansos panjang sekali nih, saya urai dulu sedikit-sedikit. Jadi tentang bansos, yang pertama adalah dia harus masuk dalam DTKS dulu. Data tenaga kesejahteraan sosial. Ini yang menjadi kendala. Kalau misalnya kita tidak terinput di dalam DTKS, otomatis kita tidak akan mungkin menjadi peserta PKH atau dan lainnya, bantuan-bantuan sosial lainnya. Sekarang yang menjadi pertanyaan, bagaimana kita bisa masuk di dalam DTKS itu? Iya. Lagi-lagi ketika kami mengusulkan bahwa perlunya dilakukan musyawarah kelurahan, tetapi data ini juga belum berubah. Masih data lama. Masih data lama yang terpakai. Jadi jangan heran kalau misalnya ada orang yang meninggal masih dapat bantuan, karena berdasarkan data yang lama. Ada orang yang kaya masih dapat, yang sudah bagus ya, sudah mapan kehidupannya, masih dapat bantuan, karena data ini tidak terupdate. Ini yang menjadi menjadi penyesalan kita. Tentunya bukan penyesalannya, menjadi menyayangkan gitu. Kok bisa seperti itu? Dan sempat ketika kami di Kementerian Sosial juga menyampaikan bahwa harusnya yang menjadi skala priority untuk pemberian bantuan sosial adalah keluarga yang betul-betul tidak bisa lagi bekerja. Iya. Usia tidak produktif. Itu dulu. Lansia Bu maksudnya. Ya, lansia pertama, atau misalnya memang dalam kondisi tertentu dia tidak bisa bekerja lagi karena dia punya keterbatasan fisik. Nah, itu harusnya pertama didata kalau kita mau berbicara idealisnya. Tetapi faktanya ketika pendataan lagi-lagi menyisakan kesedihan di masyarakat dan menjadi polemik di masyarakat, konflik sosial yang terjadi karena yang mendata juga pilih-pilih. Nah, ini gitu yang mindset orang yang mendata, like or dislike. Padahal harusnya kan pakai aturan. Jadi hal-hal ini yang tentunya harus kita benahi bersama, dan saya selaku anggota Komisi D sudah memaksa teman-teman di Dinsos, dan alhamdulillah kemarin muskel itu berhasil ya dilakukan, cuman tidak berubah pendataannya. Jadi yang pertama itu tadi, bahwa yang harus menjadi skala priority adalah disabilitas juga masuk di dalamnya, walaupun memang sudah dilakukan seperti itu. Yang kita harapkan itu optimalisasi dan usia yang sudah tidak produktif lagi. Baik. Iya, sedikit ini Bu Yeni, di Radio Gamasi itu ada acara seputar Makassar dan sekitarnya. Di situ ada tempat curhatnya warga lah. Hadir setiap hari pagi. Nah, tidak sedikit itu muncul pertanyaan, kenapa itu bansos banyak orang mengaku miskin padahal dia tidak miskin, ada motornya begitu, haji baru tetap tonji pergi ambil begitu ambil, sementara kita ini sudah berjuang, kita ini tidak mampu, pendapatan tidak tetap, belum dapat. Katanya pusat yang menentukan. Nah, menentukannya itu sebenarnya memang pusat kah Bu Yeni atau bagaimana Bu? Jadi sebenarnya persoalan miskin ini kita bisa jadinya berubah ya paradigma. Jadi miskin ini bukan hanya secara fisik ya yang dilihat, tetapi mindset juga. Jadi masyarakat kita ini banyak mindsetnya suka dibilang miskin. Ini harusnya berubah. Sebenarnya kalau kita punya karakter orang Makassar, kita itu punya rasa sirik yang tinggi. Janganlah kita mendoakan diri kita miskin. Yang ternyata kita mampu. Jadi kita berikan kesempatan orang-orang di sekitar kita yang memang betul-betul yang harusnya dapat gitu. Jadi ini mindset berpikir ya tentang miskin. Jadi bukan karena kriteria, tapi karena mindset. Ini yang belum clear. Itu tadi di pendataan. Jadi di pendataan yang bisa masuk dalam DTKS ketika dia hanya berbasis administrasi. Pekerjaan buruh harian. Jadi semuanya orang tiba-tiba menjadi BHL, buruh harian lepas. Jadi pendataan itu tidak langsung melihat fisik,
walaupun memang ada sebahagian ya, Iya. tapi lebih kepada administrasinya. Jadi ketika pengusulan data kan tidak mungkin bertengkar orang karena dia administrasi tadi. Jadi memang kita berharap pada masyarakat mindset tentang miskin itu yang harus bergeser, dan tentu saja edukasi, dan yang melakukan pendataan betul-betul punya moral yang tinggi. Iya. Malah kemarin saya sempat Para wacanakan pendamping maksudnya, bahwa Bu? yang Iya. paling bagus yang mendata itu anak muda, karena anak muda itu tidak baper. Biasa kalau Iya, yang iya, iya. ibu-ibu ya, Iya, minta iya, maaf ya, iya, jadi kalau tidak suka mi tidak data mi. Kalau anak muda itu tidak, Iya. dia lebih rasional cara Baik, berpikirnya. Jadi harusnya memang yang melakukan pendataan itu teman-teman sahabat TKSK itu yang betul-betul anak muda yang mau memang bekerja, mendatanya itu yang bagus. Jadi ini persoalan yang mendatanya ini yang tidak valid, sehingga diinput oleh sistem, akhirnya tidak keluar nama yang pantas. Kalau tadi pertanyaannya siapa yang menentukan, jelas pusat yang menentukan, tetapi pusat tentu saja tidak bisa menentukan kalau data tidak dari bawah. Iya. Ya, Jadi gitu. saling lempar ini, Bu, ya. Jadi sebenarnya pastinya saling kait terkait, tidak hanya dibilang di pusat ini, Iya. tidak. Baik. Jadi bagaimana dari sensor awal dari pemerintah yang memang tidak berhak dapat disensor duluan, sehingga tidak terjadi konflik sosial di tengah-tengah masyarakat. Iya, baik. Jadi seperti itu Sambalu. Silahkan kembali. Kita baca satu lagi ya ini, Bu, ya. Iya, iya. Ini tanya tentang sekarang ini anak-anak sudah bergeser ke nilai-nilainya, Ibu. Ditanyakan bagaimana ini ke depannya masalah budaya kita. Kita ini kan ada Siri Napace. Iya, ada seperti itunya. Kemudian iya. Nah, ini anak-anak sekarang sudah bergeser dengan kondisi teknologi. Ya, lebih iya, perang pemikiran. iya, itu dia sudah jadi Masuk generasi rebahan gitu. Iya, Kata Ibu strawberry tadi. lagi, Bede, Iya. strawberry. Iya. Nah, itu bagaimana Katanya ini? strawberry, Bu. Hah? Strawberry. Iya. Manis. Iya. Dilihat tapi kalau Tetapi dimakan kecut. atau Generasi strawberry. generasi senja. Ah. Yang selalu melo-melo. Bagaimana, Bu, ini? Ya, ini juga tantangan saya karena saya juga punya anak seusia itu, dan merupakan ujian juga buat kami ya. Jadi kami berbicara ini tidak juga mengatakan bahwa keluarga kami baik sekali seperti itu, tetapi tentunya kita mari bersama-sama untuk mencari solusi-solusi untuk itu. Jadi terkait kondisi anak-anak sekarang ya memang harusnya di dalam sebuah rumah tangga harus punya kesepakatan terhadap anak. Ini yang jarang kita lakukan. Kalau saya sempat kemarinnya di podcast di di salah satu juga radio, saya mengatakan bahwa perlunya kurikulum keluarga. Jadi bukan hanya kurikulum sekolah, tetapi kurikulum keluarga. Kurikulum keluarga yang saya maksud adalah bahwa orang tua juga punya target-target. Sebulan ini anak saya harus seperti apa, tetapi memang tidak ribet ya, bilang kayak sekolah betulan itu tujuan tiknya, apanya Q-nya apa, tidak seperti itu, tetapi kurikulum itu salah satunya adalah apa target-target kita dalam sebulan terhadap anak, terus kegiatan-kegiatan apa yang anak-anak harus lakukan. Ini kan kalau di sekolah kan jelas jam sekian sampai sekian bahasa Indonesia sekian. Kalau di rumah kan tidak ada, cuma bilang kalau malam pulang. Jadi terlepas begitu saja anak-anak, yang ini yang kami mau juga praktekkan di keluarga, bahwa ada aturan-aturan main yang kita lakukan terhadap anak, tetapi aturan itu tidak hanya kita yang melakukan, tetapi kita melibatkan anak-anak. Mau nak seperti bagaimana kah? Apa yang kalian suka? Kenapa anak-anak banyak di jalanan? Panjang sekali ceritanya, banyak di jalanan. Karena di rumah tidak menyenangkan. Bukan Rumah tidak menyenangkan. Agak kasar, saya agak rubah sedikit. Banyak aturannya, bagaimana, Bu. Bagaimana rumah itu menjadi sesuatu yang tidak dirindukan. Jadi hanya formalitas saja di rumah. Apalagi kalau anak seperti yang tadi ya, Gen Z sekarang, mereka itu hanya butuh rumah untuk makan, hanya butuh rumah untuk tidur. Hanya dua saja. Ketika anak disuruh memilih antara orang tua dan gadget, pasti dia tidak pilih mikir. Iya. Ada apa semuanya? Ini karena ada hal yang memang kita harus masuk ke dalam dunia anak, sehingga tentunya nanti mereka juga kayak saya harus pulang ke rumah gitu.
Jadi rumah yang dirindukan. Iya, ini yang, Nah sekarang yang kita belum ini. jadi kepikiran ini Bu, setiap yang mendengar, rumah-rumah yang mendengar, rumah tangga ini, ibu, bapak, apakah rumah kita ini sudah menyenangkan buat anak-anak? Iya. Ini Jadi ya. kenapa mereka keluar? Iya. Karena ada hal yang dicari. Sekarang menjadi saya juga Bu ya, masih Iya. belajar sekarang. Saya lagi mencari pola. Bagaimana anak saya itu bisa cinta kepada rumah. Apa sih yang lebih menarik di luar sana daripada dalam rumah? Iya. Gitu. Dan yang kedua yang harus juga dilakukan sebagai orang tua adalah kita jangan lepas kontrol kepada anak-anak. Kita juga harus tahu temannya itu seperti apa. Iya, itu bagian Orang dari tua lingkungan. harus menjadi teman anaknya. Baik. Karena kalau tidak, waduh, Baik. saya ngeri-ngeri sedap ini. Iya, ngeri-ngeri sedap Ya. kita Dan untuk yang generasi kedua ke Bu, yang depan. saya lakukan adalah saya juga berkomunikasi dengan anaknya, temannya anakku, Anaknya, temannya anak. jadi Jadi kita mamanya temannya anak. iya, jadi kita, mama dengan mama. mama dengan mama. anak dengan anak. Iya. Iya, oh gitu. Supaya kita bisa saling menghubungi, ibu gimana Nana, ada Ji, oh iya ada Iya. Ji Bu, ingat tadi suruh kodong pulang, oh iya pulang mau kena Gitu dicari. ya. Jadi kita punya juga hubungan Hubungan, dengan orang tua, tidak dilepas begitu saja tuh anak. baik. Dan kita juga dekat sama temannya anak supaya dia juga bisa menceritakan apa keinginan anak kita yang barangkali dia tidak mau sampaikan sama kita. Iya. Oke, Ibu, Jadi ini ada kuncinya keluarga nih. iya, keluarga lagi ya. Jadi bisa mungkin ditarik kesimpulannya. Iya. Ada dua kata ini, Bu, yang Uni mau tanya ke Ibu. Iya. Ibu rencana ke depan mau ke depannya bagaimana? Untuk di dalam legislatif ini apakah Ibu akan melangkah lebih luas lagi sampai ke Senayan mungkin Bu ya? Semoga ya Bu ya, semoga. Amin. Tapi untuk sementara saya mungkin fokus untuk di provinsi. Oh, provinsi Iya, Bu. Dan Iya. sekarang saya lagi mensosialisasikan diri di Makassar A. Iya. Itu di Dapil 125. Oh, 1, 2 dan 5 ya. Jadi 3 dapil 3 untuk dapil buat saya, untuk 11 provinsi. kecamatan. Jadi Iya. Makassar, Rapocini, Ujung Pandang, Tamalate, Marisoma Majang, Ujung Iya. Tanah, Bontoala. Oh, banyak ya. Sangkarang. Iya, 11 kecamatan. Iya. Jadi ini untuk naik kelas ke provinsi Iya, dulu. dan memberikan kesempatan yang lain. Oke. Jadi mulai di DPRD kota. Iya. Nah, Uni tanya dua ini Bu, dua kata. Iya. Kemiskinan, kesehatan. Yang mana Ibu akan utamakan itu? Kemiskinan, kesehatan, Iya. dua-duanya penting. Jadi tidak bisa dipilih Bu ya? Ya, Tidak bisa dipilih. karena yang paling penting sebenarnya sih kesehatan. Kesehatan. Iya. Oh, iya. Jadi Biarpun kita miskin, kalau kita sehat kan alhamdulillah bagus. iya, begitu Nah, ya. Jadi tapi kalau kita tidak sehat, ini yang menjadi persoalan. iya. Jadi yang paling utama pastinya kesehatan. Kesehatan. Ya. Tapi dua-duanya penting ya. Penting ya. Di dalam Kalau kita berbicara yang mana pentingnya untuk penanganan, tentunya dua-duanya penting, tetapi yang paling penting tentu saja kesehatan. kesehatan. Karena dengan kita sehat bisa kita punya pikiran yang baik, bisa kita keluar dari kemiskinan. Iya, baik. Jadi kita miskin, sakit lagi kan agak Iya. susah. Uni ingin lebih dekat lagi ke Ibu. Ini 2 periode loh Ibu, ini luar biasa. Dan bagaimana keluarga, masyarakat Ibu sosialisasi perda. Oh, Dede banyaknya perda mau disosialisasikan dalam daftar. Iya. Kemudian datang ke konstituen ya, Iya. konstituennya yang tiap wilayah, lalu menampung aspirasi, kemudian pengawasan dan sebagainya banyak sekali. Iya. Ini bagaimana Ibu sendiri, Ibu pekerjaan di wakil rakyat, kemudian di keluarga gitu. Bagaimana itu membaginya Bu? Bisa lancar semuanya begitu ya. Silakan Bu Yeni. Iya, silakan. Sebenarnya kalau kita kita berpikir ya tentang ritme kerja itu pastinya itu berat dan pusing. Iya. Cuman saya tidak mau pikir. Dijalani saja Saya Bu ya. kerjakan, Iya, ya. dijalani. Jadi Iya. artinya semua itu kita menjadi bahagian dari diri kita. Jadi misalnya pekerjaan rumah tangga, rapat-rapat di kantor kan jam 10-an ke atas atau kadang siang. Jadi untuk membenahi rumah itu saya pikir mulai sholat subuh itu sudah bisa kita lakukan sampai rapat. Bicara juga sama anak-anak ini kan sudah gampang, kita melalui video call sudah bicara, bisa bicara. Anak saya 2 ada masuk pondok tahfiz, setiap pekan kita komunikasi. Jadi bukan
hanya durasinya, tetapi kualitas dari pertemuan itu. Terus dengan banyaknya masukan ya, kita harus terbuka untuk rumah saya itu terbuka ya. Jadi biasanya pagi-pagi ada tamu, jadi kita harus melayani via telepon, datang ke rumah, harus datang. Saya menjadikan itu sesuatu yang menyenangkan. Iya, dijalani dengan menyenangkan ya. Saya tidak pikir dan saya kerjakan. Iya, oke. Ini tips yang menarik sekali, Sambalu. Tidak usah dipikirkan, tetapi dijalankan, dikerjakan. Jadi tidak ada beban. Iya, karena kalau kan biasanya bayangkan ya, mana yang mencuci, mana yang memasak, urus anak, suami, ada lagi telepon, ada rapat, belum acara partai. Aduh, luar biasa. Ini kalau di reses, Ibu reses ke beberapa titik itu apa yang biasa paling banyak, Bu? Ini terakhir, Bu ya. Apa yang paling banyak laporan dari warga itu, Bu? Ya, sebenarnya sih pada saat reses kita berharap, ini yang sering saya pancing sama masyarakat tapi belum optimal adalah apa sih keinginan mereka yang harus dibangun di sebuah daerahnya, di wilayahnya ya. Misalnya dengan melihat, harusnya bisa melihat potensinya seperti ini, dia butuh misalnya pelatihan-pelatihan seperti apa, dia butuh program seperti apa. Tetapi mindset masyarakat belum terlalu jauh sampai di situ. Iya. Akhirnya masukan-masukan terhadap reses itu hanya seputar 3 saja, tentang sekolah, tentang bansos dan BPJS. Oh, ini tentang itu paling banyak, Bu ya. 10 tahun saya di DPRD persoalan ini yang paling mendominasi. Iya. Artinya bahwa pemerintah belum optimal untuk itu. Apalagi ketika kita berbicara BPJS, wah bisa jadi satu judul ini kalau BPJS. Iya, satu kali pertemuan, Bu ya. Satu kali bisa 2-3 kali nih pertemuan kalau BPJS. Karena sistem yang ada di dalam BPJS ini mengisahkan kesedihan buat masyarakat. Begitu. Pelayanannya yang terlalu terlalu ribet ya. Iya. Ini sekedar intermezzo saja bahwa dikatakan awalnya BPJS itu hadir untuk mensubsidi yang mampu dengan tidak mampu. Saya malah bilang terbalik. Iya. Yang mensubsidi yang mampu itu yang tidak mampu. Iya. Karena yang lebih banyak peserta adalah masyarakat yang tidak mampu. Dan pengalih pembayaran BPJS itu lebih banyak masyarakat tidak mampu. Contoh, orang yang mampu, dia kadang-kadang punya anak 2-3. Jadi yang dia cover itu sekitar 5 atau 6 orang. Itu kalinya memang tinggi ya. Misalnya dia kelas 1 yang 50-an kali 6 misalnya. Ini akan berbeda, memang dia sedikit 24 misalnya, tapi kali 8 kali 10 pasti lebih banyak. Lebih banyak yang yang menengah bawah. Yang ini kami coba melempar bahwa sekiranya memungkinkan, waktu kami pertemuan dengan kami kunjungan kerja di Kementerian Kesehatan, sekiranya memungkinkan, karena masalah kesehatan adalah tanggung jawab pemerintah, adalah dibayar itu berdasarkan keluarga saja, tidak berdasarkan jumlah. Karena ini tentunya akan menjadi beban pada masyarakat, apalagi masyarakat menengah bawah yang mempunyai tanggungan begitu banyak. Iya, baik. Wow, nih ya Sambalu, jadi masih banyak PR ini Ibu. Mudah-mudahan nanti bisa berada di kelas yang seperti Ibu harapkan. Bismillah ya Bu, ke depannya. Dan mungkin ada closing yang ingin Ibu sampaikan sebelum kita tutup podcast kita ini bersama Sambalu Gamasi, juga yang mendengarkan, melihat langsung. Silahkan Ibu Yeni. Jadi yang ingin kami sampaikan bahwa untuk kondisi sekarang yang memang adalah memperkuat ketahanan keluarga. Karena tantangan kita terhadap anak kita ini sangat jauh, luar biasa. Kita harus berpacu dengan teknologi. Kita tidak mungkin akan meninggalkan teknologi, tetapi teknologi tidak akan merusak anak-anak kita. Iya, baik. Ya, seperti itu Sambalu, dan terus mengikuti podcast kami ke depan. Kali ini dengan Ibu Yeni Rahman. Terima kasih banyak Ibu, Sri Kandi Lorong dari legislator DPRD Kota Makassar. Nanti selanjutnya kita akan bertemu lagi dengan legislator kita yang lain. Sampai ketemu lagi Sambalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Acara ini dipersembahkan oleh Sekretariat DPRD Kota Makassar.